Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla setelah kita mengetahui bagaimana pandangan golongan musyrikin, orang kafir terhadap wali-wali Allah. Kita telah bahas dari muka surat 192 hingga 206. Ada 10 ciri-ciri atau tanda-tanda amalan orang-orang musyrikin terhadap wali-wali Allah. Itu kita telah pelajari minggu lalu, Jumat lalu. Nah, pada hari ini kita akan bahas pula bagaimana seharusnya kaum muslimin bersikap terhadap wali-wali Allah. Supaya kita dapat membezakan antara musyrikin dengan muslimin. Sebab gara-gara tidak mengetahui perbezaan ini, banyak dari kalangan muslimin yang telah mempunyai sikap sama dengan musyrikin tanpa mereka sadari. Para ulama sengaja meletakkan dulu sifat-sifat musyrikin terhadap wali-wali Allah yang mereka anggap itu wali Allah, sampai ke peringkat mereka menyembah wali-wali Allah. Muslimin tidak macam itu. Tapi berapa banyak dari kalangan umat Islam yang mempunyai sifat macam musyrikin. Menyebut-nyebut nama wali-wali Allah yang telah meninggal dunia ketika berdoa, kononnya apabila tidak disebut, doa tidak akan makbul. Mendengar perkataan orang-orang saleh melebihi daripada mereka mendengar apa kata Allah dan apa kata Rasul. Semua itu sifat musyrikin. 10 sifat telah kita jelaskan. Nah, sekarang bagaimana seharusnya kita bersikap? Okey, lihat muka surat 206. Dari kitab Jawaban Tepat Terhadap Soalan Kubur. Adapun kaum muslimin tidak akan bertawassul kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan atau diperbolehkan oleh Allah. Tawassul maknanya melakukan beberapa perkara yang disukai oleh Allah sebelum berdoa.
Dalam Islam, bertawasul dengan menyebut nama orang-orang saleh yang telah wafat tak boleh. Malah pada hari ini Ustaz dengar semalam satu ceramah seorang ustaz Malaysia. Ketika menceritakan tentang capal Rasulullah. Kononnya bagus kita bertawasul pada Allah melalui capal Rasulullah. Hendak menunjukkan betapa kerendahan diri kita ini, hormat kita, respek kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dianjurkan supaya doa lekas kabul, bertawasullah dengan capal-capal Rasulullah. Sehingga diletakkan di atas ketayapnya capal besar-besar. Atau di sampingnya capal besar-besar. Atau kain yang diselempangkan gambar capal Rasulullah. Bila dilihat dari sudut ilmu akidah yang murni, ini semua khurafat. Ini semua kerja orang-orang sufi. Tak tahukah anda dari mana asalnya memuja-muja capal ini? Dia bukan dari agama Islam. Satu agama di India. Satu aliran di India. Mereka yang mula memuja-muja tentang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan dengan capal bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah, yang kononnya diceritakan Rasulullah naik Mi'raj itu dengan capal-capalnya sekali. Kalau Nabi Musa itu ketika sampai ke suatu tempat di atas bukit yang disebut dengan Wadi Tua, ketika mendapat wahyu dari Allah, dia angkat secara resmi sebagai Rasulullah. Nabi Musa disuruh tanggalkan selipar, tapi Nabi Muhammad tidak. Begitu kata mereka. Nabi Muhammad tidak dibenarkan mencabut capalnya sampai menemui Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, kata mereka, menunjukkan capal Rasulullah itu sangat mulia. Mereka tidak tahu bahwa menurut ulama hadis itu hadis palsu. Hadis palsu, maudhu'. Tolong jangan disebar-sebarkan riwayat seperti itu. Walaupun yang bercakap itu serbannya besar. Na'udzubillah min dzalik. Kita teruskan. Kaum muslimin tak macam itu terhadap wali-wali Allah. Betul wali Allah itu wujud. Orang yang dekat dengan Allah, ciri-ciri utamanya mereka bertakwa pada Allah, mereka beriman pada Allah. Adapun muslimin tidak akan bertawasul kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan atau diperbolehkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah melalui amal-amal yang fardu seperti tauhid, itu nomor 1. Sebagaimana tawasulnya Nabi Yunus sehingga Allah kabul. Akhirnya beliau selamat keluar dari perut ikan. Apa tawasulnya? Pertama tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini namanya ibadat.
Ini namanya tauhid. Ini namanya tasbih. Ini namanya iktiraf akan kezaliman dan banyaknya dosa yang kita buat. Itu dia tawassul. Tawassul dengan salat, tawassul dengan puasa, tawassul dengan zakat, haji. Sebagaimana yang Ustaz tulis semalam. Apabila telah membaca Al-Quran, Yasin ke, Al-Kahfi ke, setelah itu kalau kita berdoa agar ampun dosa si fulan, no problem. Itu namanya tawassul. Bukan minta orang yang tahlil dan baca Quran itu menghadiahkan kepada si mati. Amal mereka untuk mereka. Kecuali amal itu dilakukan oleh si anak. Sebab anak adalah usaha mak bapak. Baca ulasan Ustaz dengan panjang lebar. Terlalu kalau tak faham juga. Terlalu. Bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Ustaz bawa ayat Quran, hadis Nabi. Ini Ustaz kuatkan lagi pagi tadi tentang pertanyaan orang. Tentang orang yang salat duduk. Macam mana Pak Ustaz? Ustaz tidak menjawab, menjurus pada soalan, tapi lebih umum. Supaya kita faham. Bila menghadapi apa saja jenis kesulitan, Islam itu agamanya mudah. Macam mana kita dapat melaksanakan Islam itu secara mudah? Ilmu. Apa Allah kata, apa Rasul kata? Sekarang apa Allah kata, apa Rasul kata, kita tak faham. Orang jenis inilah yang paling mudah menjadi mangsa godaan syaitan untuk dibawa sama-sama ke neraka Jahannam. Was-was senantiasa. Ragu-ragu senantiasa. Carilah jalan untuk menghilangkan keraguan. Ilmu. Mana ilmu yang paling utama? Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak ayat Quran dan hadis Nabi. Kita dah belajar ilmu akidah. Tawasul yang dibenarkan 3 saja. Tawasul dengan menyebut banyak-banyak nama Allah. Tawasul dengan amal saleh yang kita lakukan sendiri. Dan yang ketiga, tawasul melalui doa orang-orang saleh dengan syarat masih hidup. Bukan orang yang sudah mati. 3 saja. Tawasul yang dibenarkan. Gara-gara tidak memahami bab ini, akhirnya suruh bertawasul dengan capal. Na'udzubillah min dzalik. Dan jemaahnya pula pakai ikut saja. Taklid buta. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi kaum muslimin cara bertawasul yang tepat kepadanya dan memerintahkan kepada mereka agar mengikutinya dan mengingatkan agar mereka jangan mengikuti selain petunjuk selain daripadanya. Lihat muka surat 208. Ini ayatnya. Apa di antara bunyi ayat ini? Coba lihat penghujung ayat itu. Fattabi'ha. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan. Allah kata, aku telah jadikan untuk kamu satu syariat atau peraturan dari urusan agamamu.
minal amri fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Bagi kita umat akhir zaman tentu saja syariat Nabi Muhammad, bukan syariat para wali, orang-orang saleh yang mereka-reka yang memperkuatkan syariat mereka dengan hadis-hadis palsu. No. Sebabnya Allah kata wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Letaknya ilmu bukan pada besarnya serban. Banyaknya ilmu seseorang bukan terletaknya panjangnya janggut. Bukan terletak pada pakaiannya mesti jubah. No. Ilmu terletak sampai di mana seseorang itu memahami sumber utama agama Islam, Quran dan Sunnah. Kesimpulan tawassul menurut kaum muslimin. Ini kesimpulan tawassul menurut kaum muslimin. Apa dia? Kita baca satu-satu. Pertama, sesungguhnya kaum muslimin tidak akan menyembah para wali. Itu dia. Allah ingatkan, qul aghairallahi takhidhu waliya fatiras samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakan hai Muhammad, apakah aku jadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita tidak ambil selain Allah ke sebagai pelindung? Itu sebabnya takut dilanda pandemik. Apa kata kita? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak sedikit pun dapat memberi mudarat atau bahaya. Sama ada bahaya dari langit atau dari bumi. Dia saja. Allah saja yang mampu menyelamatkan kita. Jangan minta kepada yang lain. Yang kedua, kaum musyrikin yang menyembah para wali. Yang kedua, hanya kaum musyrikin saja yang mau menyembah para wali. Hanya kaum musyrikin saja yang mau menyembah para wali. Ini memberi makna kaum muslimin, no way. Itu sebabnya Ustaz ingin ingatkan balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia adalah inti Al-Quran. Kalau ayatul kursi itu penghulu Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah inti Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya. Ini orang yang pakar Quran selain Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kalau surat Al-Fatihah itu inti Al-Quran keseluruhannya, itu sebabnya dia dipanggil Ummul Quran, induk Quran. Apa pula inti surat Al-Fatihah? Beliau jawab, inti Al-Quran Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Hanya pada Engkau saja kami beribadat dan hanya kepada Engkau saja kami memohon. Oh,
Rupanya itu. Sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama betul dengan makna la ilaha illallah. Orang yang apabila rosak la ilaha illallahnya, dia tidak layak masuk syurga. Itu sebabnya pengetahuan tentang la ilaha illallah sangat mustahab. Ustaz anjurkan sangat sebelum mendalami mana-mana bahagian agama, dalami ini dulu. Hakikat dua kalimah syahadat. Jadikan program dalam bulan Ramadan ini, selain tadarus Al-Quran, tamatkan buku Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Sebab ibadat banyak macam mana pun, andai kata rosak dua kalimah syahadatnya, semuanya hancur. Sebab prinsip dalam Islam ada dua. Dia tersirat di dalam dua kalimah syahadat. Apa dia prinsip yang pertama? Tauhidullahi wahdah. Sembah Allah yang Maha Esa. Satu. Jangan sembah yang lain. Yang kedua, tauhidut tariqi ilaihi. Lalui satu jalan saja untuk menemui Allah, yaitu jalan Nabi Muhammad. Prinsip yang pertama tersirat di dalam asyhadu alla ilaha illallah, sesuai dengan maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yes. Tapi sembahan awak tak ke mana kalau awak tidak ikut cara menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya semalam kita dah sebut ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah. Di dalamnya terdapat dua unsur tadi. Sembahlah Allah sahaja, jangan yang lain. Yang kedua, sembahlah Allah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Nabi tentang ayat tersebut? Ayat 110 Al-Kahfi. Andai kata Allah tidak turunkan semua ayat Quran 6,000 lebih kecuali ayat ini, yang satu ini, niscaya sudah memadai. Allahu Akbar. Power sungguh ayat tersebut. Yang kandungannya, sembahlah Allah, jangan disekutukan walaupun dengan wali-wali. Yang kedua, sembahlah Allah ikut cara Rasulullah. Ustaz pun dah jelaskan dengan panjang lebar, ikut Rasulullah itu ada 6 jenis. Jenis ibadatnya, bilangannya, timingnya, tempatnya. Masalahnya kita mau faham atau tak mau faham, itu saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagus juga dalam kesempatan ini Ustaz ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ustaz tengok ratusan dalam setiap ceramah ini yang beri salam pada Ustaz. Tentu saja Ustaz tak boleh jawab. Bukan hanya itu. Kami doakan mudah-mudahan Ustaz sihat, dapat terus membimbing kami kepada ajalan yang sebenarnya berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Dan alhamdulillah Ustaz semakin sihat. Mudah-mudahan panjang umur sehingga kita dapat terus berada di taman syurga seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bukan hanya bersama di dunia, tapi juga sama-sama masuk ke dalam syurga yang sama setelah kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi yang menyembah wali-wali itu siapa? Musyrikin.
Macam mana cara mereka menyembah? Patuh, taat tanpa perlu kepada bertanya. Apa saja yang orang saleh cakap, ikut saja, membuta tuli, bagaikan lembu yang dicocokkan hidung. Tak pernah bertanya kepada yang membawanya, Tuan nak bawa aku ke mana? Itu lembu. Jangan jadi lembu. Itu sebabnya dalam bahasa Melayu, jangan jadi lembu yang dicucukkan hidung. Taklid itu dari kata qallada. Qallada ni maknanya tali yang mengikat leher lembu, dicucuk di hidung, ditarik kemana saja. Na'udzubillah. Itu sifat musyrikin. Selanjutnya, yang ketiga, para wali kaum muslimin. Para wali kaum muslimin tidak akan menyuruh manusia agar menyembah mereka. Kita respect dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri larang jangan menyembah beliau. Istilah menyembah ini juga perlu dibetulkan. Bukan maknanya rukuk dan sujud di depan Syafi'i. Rukuk dan sujud di kuburan Syafi'i. No. Nanti kita akan baca ayatnya. Di antara kata-kata Asy-Syafi'i yang membawa makna beliau tidak mau disembah, sembah maknanya patuh, taat. Apa kata Syafi'i? Andai kata pendapatku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak olehmu pendapatku ke tembok, ambil hadis yang sahih. Itu dia. Ustaz juga selalu mengulangi kata-kata ini. Andai kata mengambil ilmu daripada Ustaz Abdullah Yasin, Uday tak mau disembah. Andai kata ternyata pandangan yang lain lebih kuat dari Uday, bercanggah dengan hadis dan Quran, campak pandangan Uday ke tembok, ikut Quran dan Sunnah. Yes, itu maknanya. Kita tak mau disembah. Para wali kaum musyrikin, kaum muslimin, maaf. Yes. Para wali kaum muslimin tidak akan menyuruh manusia agar menyembah mereka. Ini beza dengan wali-wali di kalangan kaum musyrikin. Yang keempat, para wali kaum musyrikin menyeru agar menyembah mereka. Nah, macam itu pula. Tanpa disadari, pemimpin-pemimpin tarikat sufi, mereka sebenarnya telah memiliki sifat wali-wali musyrikin. Apa sebab? Jangan dengar cakap orang lain. Kalau kamu mau masuk tarikat ini, kamu mesti dengar cakap aku saja. Jangan dengar cakap orang lain. Exactly. Macam kata-kata wali-wali di kalangan orang musyrikin. Yang kelima, para wali kaum musyrikin mengajak manusia agar menyembah selain Allah. Kalau suruh ikut cakap aku, jangan dengar cakap orang lain, yang walaupun kadang-kadang orang lain itu membawa ayat Quran, hadis Nabi. Nah, aku lebih tahu. Itulah dia sifat wali-wali kaum musyrikin. Apa bezanya dengan kata-kata setengah ulama tarikat yang tak layak pun dikatakan ulama? Mengapa Pak Uday? Tak boleh. Nabi menyebut al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu penerus ajaran nabi-nabi. Begitukah yang Nabi suruh? Begitukah yang Abu Bakar, Umar, Osman suruh?
Begitukah Imam Syafi'i suruh? No. Ustaz buat contoh-contoh itu supaya kita fikir. Sebenarnya mereka orang alim ke atau sebenarnya orang yang jahil? Orang yang alim bila dia meletakkan kalamullah dan kalamur Rasul atas segala-galanya. Itu dia Imam Asy-Syafi'i. Itu dia orang alim. Tawadhu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Ra'yi 'ala sawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi 'ala al-khata' yahtamilus sawab atau kama qala. Coba dengar betapa tawadhu'nya Imam Syafi'i. Pendapat aku benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain selain aku salah, tapi ada kebarangkalian benar. Coba tengok betapa tawadhu'nya. Dengan kata lain, Imam Syafi'i tak pernah declare pendapat aku saja yang benar. Beza kan? Dengan kata Ustaz sendiri ketika belajar di Madinah tanya kepada ulama akidah. Ya Syekhna, ma ya ra'yuka 'anit tariqah? Apa pendapat tuan tentang tarikat? Sampai hari ini Ustaz masih ingat. Jawaban itu beliau jawab pada Ustaz tahun 75. 1975. 25 tahun tambah 20. 40 tahun lebih. 75. Oh. 75, 25 tahun. Ke tahun 2000. Sekarang 2001. 47 tahun yang lalu. Apa kata beliau? At-tariqatu tariqatan. Tarikat itu ada dua jenis. Tarikat maknanya jalan, at-tariq, jalan. Jalan kononnya menuju Allah. Jalan menuju Allah ini ada dua, tariqatan. Tarikat yang pertama, jalan menuju Allah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang kedua, jalan menuju Allah tidak ikut cara yang telah diajar oleh Nabi Muhammad. Kalau ingin selamat, tujulah kepada Allah dengan ikut cara Nabi Muhammad. Itu yang betul. Sebab Nabi Muhammad diutus untuk membimbing umat bagaimana cara beribadat pada Allah. Itu sebabnya awal-awal Ustaz sebutkan. Prinsip dalam Islam ada dua. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Tauhidullahi wahdah. Yang kedua dia apa? Tauhidut tariqi ilaihi. Tariq. Lalui satu jalan saja untuk menuju Allah. Iaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apabila tarikat menyuruh kita meratib, depannya letak gambar pula guru tarikat dengan menggoyang-goyangkan badan sampai tak sadarkan diri. Confirm itu jalan yang sesat. Sebab tidak macam itu cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu ceramah hari ini. Kita bercakap tentang perkara yang sangat prinsip. Apalagi bila kita baca buku akidah, buku hakikat dua kalimah syahadat,
salah satu syarat syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada 4 syaratnya, ada 4 rukunnya. Salah satu rukunnya, Allah na'budallaha illa bima syara'. Jangan hendaknya beribadat pada Allah kecuali ikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak ada syarat itu, batal wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau dengan bahasa agak lunak, rosak, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang dia ucap. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka jelas dan nyatalah bagi kita siapa wali Allah menurut keyakinan kaum muslimin dan siapa wali Allah menurut kaum musyrikin. Ustaz, apa perlunya Ustaz sebut pandangan musyrikin terhadap wali-wali Allah? Bukankah yang perlu kita sebut pandangan muslimin terhadap wali-wali Allah? Ini jawabannya. Kata Sayyidina Ali, at-ta'limu, mengajar ini, audience, jemaah, ada 2 sudut, 2 angle. Mengajar audien, mengajar jemaah, mengajar murid agar murid-murid melaksanakannya, itu namanya ta'limud doa. Ta'limud doa maknanya kita mengajar agar murid melakukannya, melaksanakannya, mempraktekkannya. Jangan lupa, satu lagi ta'lim namanya ta'limul inzar. Mengajar murid, mengajar audiens, mengajar jemaah agar jemaah waspada, berhati-hati, agar jemaah jauhi perkara-perkara tersebut. Ustaz buat contoh. Nah, kalau kamu pergi ke sekolah atau pergi ke mana-mana, nampak orang yang buta kesulitan menyeberang jalan yang sibuk. Bimbing nak tangannya, bimbing. Sebab kamu dapat melihat. Minta beri isyarat. Supaya jangan laju kereta ke motor ke, bawa dia ke sampai selamat ke tepian. Mengajar anak supaya buat macam itu namanya ta'limud doa. Nah, bila kamu balik sekolah, ada orang yang tidak kau kenal mengajak naik keretanya untuk bawa kamu ke rumah, jangan kamu naiki kenderaannya. Lebih-lebih lagi kalau anak perempuan. Jangan kau ikut nak. Nah, ini namanya apa? Ta'limul inzar. Betul tak kedua-duanya berfaedah? Macam itulah lebih kurang. Kita sebut ciri-ciri musyrikin terhadap wali-wali Allah, ciri-ciri muslimin terhadap wali Allah, supaya kita dapat bezakan. Yang ini perlu diikut, yang ini perlu dijauhi. Jika pada mereka terdapat tanda-tanda wali Allah, jika pada mereka terdapat tanda-tanda wali Allah yang sebenar, yaitu iman dan takwa, yang antaranya hanya beribadat kepada Allah, satu. Yang kedua, mereka tidak menyembah selain Allah dan tidak pula menyuruh manusia agar menyembah selain Allah. Maka terhadap wali-wali Allah seperti ini, kita disuruh oleh Allah agar bersikap seperti berikut. Bagaimana sikap kita terhadap wali-wali Allah yang telah memiliki ciri-ciri itu?
Dia beribadat hanya pada Allah, mengajar kita akidah yang murni. Dia mengajak kita supaya menyembah Allah ikut cara Rasulullah. Nah, terhadap wali-wali Allah seperti itu, kamu hendaklah bersikap seperti berikut. Pertama, mencintai dan menjadikan mereka sebagai penolong. Antara lain, bila kita tidak faham, kita tanya agar orang tersebut memberi pencerahan pada kita. Yes. Ini yang dimaksudkan ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu masih belum tahu. Cuma kadang-kadang bila ditanya, kita jawab dengan panjang lebar. Membaca pun malas. Membaca pun malas. Apa nak jadi? Oh, panjang sangatlah Pak Ustaz. Membaca WhatsApp, membaca Facebook yang bukan-bukan berjam-jam. Ini membaca soalan dari guru yang ditanya. Paling lama 20 minit. Padahal yang menulis itu memakan masa sampai 2 jam kadang-kadang. Cari dalil sana, dalil sini. Untuk menolong. Tapi kita tidak ambil perhatian. Ini andai kata begitu, tapi Ustaz yakin para jemaah ambil berat. Ustaz bukanlah minta dipuji sangat kalau menjawab soalan. Tapi paling kurang ucaplah sedikit. Terima kasih Pak Ustaz, kami sekarang dah faham. Oh, itu lagi cantik. Imam Bukhari pernah mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya salat di masjid. Saya tak tahu ada orang yang memperhatikan dari belakang. Saya salat. Selesai salat, dia datang mendekati saya lalu memuji. Masya Allah, bagusnya salatmu. Ya Rasulullah, saya jadi bimbang. Saya begitu senang hati mendengar ucapannya. Apakah rosak salat saya, ya Rasulullah? Karena merasa happy. Ada pujian seperti itu. Coba dengar jawaban Nabi. Tidak. Tidak rosak ibadatmu. Sebab kamu beribadat bukan karena dia. Kamu tak tahu pun dia memperhatikan. Hadza busyra laka fid dunya qabla al-akhirah. Lalu apa kata Nabi? Ini adalah berita gembira untukmu di dunia lagi sebelum di akhirat. Barangkali kalau hari ini ditanya kepada seseorang, apa hukum saya merasa gembira dengan kata-kata orang tersebut karena memuji saya? Oh, batal. Salat balik. Begitulah jawaban orang yang jahil. Rasulullah jawab tak macam itu. Selalu memberi rasa gembira. Sebab Abu Hurairah bukanlah beribadat karena minta dipuji. Cuma orang datang memujinya. Nah, dari sudut lain apa kata Nabi? Bila orang buat baik pada awak, ucaplah terima kasih, syukur. Sampai Nabi kata, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa tidak
mau berterima kasih kepada sesama manusia, itu bermakna dia tidak berterima kasih kepada Allah. Terima kasih pada kerajaan yang memberi kita bermacam-macam kemudahan. Jalan raya, sumbangan ini, sumbangan itu bagi orang yang tidak punya pendapatan di baik. Oh, macam-macam. Ini tidak bermakna kita tidak boleh mengkritik kerajaan. Termasuk ini bab siapa tidak syukur kepada sama manusia, bermakna dia tidak bersyukur pada Allah. Begitu pula jadinya. Ustaz bukanlah minta sangat dipuji dan disanjung. Tapi kita kena faham ini. Apalagi tabiat manusia. Sudah jadi tabiat manusia, dia akan happy kalau orang itu faham dengan penjelasannya. Itu sifat manusia. Dan itu tidak salah dalam agama, sebagaimana jawaban Nabi tadi terhadap Abu Hurairah. Nah, tidak rosak salatnya. Sebab kamu buat itu bukan kerana riak, tapi tidak karena Allah. Ini adalah berita gembira untukmu, hai Abu Hurairah, di dunia lagi, sebelum menunggu ganjaran yang besar di akhirat nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, ciri-ciri muslimin terhadap wali-wali Allah. Mereka akan mendoa mereka. Apalagi orang tersebut berjasa membimbing ke arah akidah yang murni, membimbing cara ibadat yang betul ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didoakan. Yes. Mana-mana guru kita yang berjasa, doakan untuk mereka. Sebagaimana kita dulu begitu dapat tahu, Allah yarham Syekh Jabir, Syekh Ali Jabir ketika mendapat COVID-19 positif, orang berdoa. Tapi Allah lebih sayang pada beliau, lalu beliau diambil. Sampai sekarang kita terus berdoa pada orang-orang yang kita sayangi. Sebab beliau nampak begitu ikhlas menyampaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan siapa saja yang pernah berjasa kepada kita. Okey. Cuba lihat muka surat 217. Imbauan. Apa makna imbauan? Ajakan, seruan. Wahai kaum muslimin, semua penjelasan di atas tentang kedudukan para wali Allah. Semua penjelasan di atas tentang kedudukan wali Allah. Lihat muka surat 217. Kaum muslimin, semua penjelasan di atas tentang kedudukan wali-wali Allah adalah bersumber atau diambil langsung daripada kalam Allah dalam kalam Rasulnya. Bukan maknanya udai reka-reka. Coba lihat semuanya Ustaz sertakan dengan dalil tak Quran, sunnah Nabi. Dan sudah pasti tidak ada seorang pun daripada kalangan umat Islam yang menolak dan mendustakan kedua-dua sumber tersebut. Kalau sampai mendustakan, rosaklah. Barangkali dia bukan Islam lagi. No Quran, no hadis. Kalau yes Al-Quran, no hadis pun tak boleh. Apalagi no kedua-duanya. Al-Quran, yes. Hadis Nabi, yes. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta
Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan untukmu dua pedoman. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ini dijelaskan oleh salafus saleh ketika bercakap tentang ilmu yang kita perlu miliki. Apa kata salafus saleh? Orang-orang awal, 3 kurun pertama. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Dia merujuk pada Quran dan Sunnah. Dan sudah pasti tidak ada seorang pun daripada kaum atau umat Islam yang menolak atau mendustakan kedua-dua sumber tersebut. Yes. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Tetapi jika sebaliknya mereka mendustakan keterangan ini dan malahan justru mengambil panduan selain daripada kedua-duanya, maka mereka pasti menyesal. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, alladzina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bi rusulana fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan Alkitab, Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus, kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Coba perhatikan ayat itu. Penghujung ayat disebut fasaufa ya'lamun. Mereka kelak akan tahu. Kaedah dalam bahasa Arab, akan ini ada akan dalam jangka pendek, ada jangka panjang. Barangkali bahasa kita akan. Akan itu yang akan datang. English barangkali will atau shall, akan. Arab tidak. Kalau pakai sin sahaja, jangka pendek. Sa'adhabu ila Batam fil usbu'il qadim. Aku akan pergi ke Batam minggu hadapan, next week. Contoh. Kalau sekedar seminggu, 3 hari akan datang, sa'adhabu. Tapi kalau jangka panjang, saufa adhabu ila Batam ba'da 3 sinin. Aku akan pergi ke Batam 3 tahun lagi. Ustaz akan gunakan saufa. Saufa dalam Quran selalu digunakan untuk akhirat. Wala saufa yu'tika fayarda. Allah akan berikan pada engkau sehingga engkau reda. Dalam surat Ad-Duha. Apa maksudnya? Maksudnya di situ kata ulama tafsir, Allah akan beri keizinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada umat manusia yang berdosa, khasnya umatnya, umat Muhammad. Allah gunakan wala saufa yu'tika rabbuka. Tuhanmu akan memberi engkau sehingga engkau reda. Dia menjurus kepada syafaat Nabi Muhammad. Nanti dalam surat At-Takasur
Saufa ta'lamun, summa kalla, saufa ta'lamun, saufa. Orang-orang kafir yang dapat dilalaikan oleh harta, pangkat, kamu kelak akan tahu. Tidak sekali-kali. Kelak kamu akan tahu. Kelak di situ tu nanti. Pada hari kiamat. Neraka menunggu kamu. Begitu juga. Kalau kita lihat hari ini, ada orang yang sesuka hati memperleceh Al-Quran, sunnah Nabi. Nampaknya mereka happy-happy saja. Tidak mustahil. Sebabnya Allah sebut saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu ketika timbang menimbang amalanmu. Allah sebagai hakim. Nabi akan jadi saksi. Kau permain-mainkan Al-Quran dan hadis Nabi, balasan Allah tak nampak sangat di dunia ini. Tapi kau akan nampak nanti. Itu sebabnya Allah gunakan fasaufa ta'lamun. Kau akan tahu nanti di akhirat. Menunggu neraka bila tidak segera tobat pada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran berikutnya, ini minggu hadapan insya-Allah, Jumaat minggu hadapan, mengapa para wali dan orang-orang saleh disembah oleh musyrikin? Mengapa? Nah, itu ada 20 poin yang insya-Allah kita akan selesaikan minggu hadapan. 20-nya tolong baca untuk pelajaran yang akan datang ini dari muka surat 218 sampai 246. Ustaz tidak selesaikan ini. Hanya lebih kurang 30 muka surat, 15 halaman. Boleh seminggu masanya. Supaya kita boleh berubah kepada buku yang lain. Ustaz sudah umumkan semalam melalui grup WhatsApp dan Telegram buku yang kita nanti-nantikan yang sedang dicetak ini sudah siap dicetak. Tolonglah kalau ada buku wasiat juga sudah disiap dicetak buku Wirid Rasulullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah buku wirid sudah ada. Dan satu lagi buku baru yang Ustaz janji-janjikan iaitu wasiatku kepada ahli keluarga aku ketika aku masih hidup dan setelah aku wafat. Yang Ustaz sudah sebut sejak 2-3 bulan yang lalu. Karena perlu diedit dan diedit, baru selesai semalam. Sudah siap dicetak. Boleh dilihat di dalam WhatsApp. Ustaz lupa tadi nak bawa untuk dijadikan contoh. Mudah-mudahan dapat dilihat dalam Shopee dan boleh dipesan. Sangat berfaedah insya-Allah. Kita tutup dengan sama-sama membaca tasbih kafarat dan sebelum itu kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu kepada mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami di dalam bulan Sya'ban ini, dan sampaikan jugalah umur kami sehingga menemui bulan berkat, bulan Ramadan. Bukan hanya sampai menemui Ramadan, malah kami juga mohon kepadamu, ya Allah, berilah kami kesehatan supaya kami dapat melakukan amal-amal saleh di siang dan malam Ramadan dengan lebih sempurna, lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah didedahkan ciri-ciri umat Islam terhadap wali-wali Allah. Dan mereka tidak akan memperlakukan wali-wali Allah, walau bagaimana alimnya mereka, sebagaimana perlakuan orang-orang kafir musyrikin terhadap wali-wali Allah yang mereka dakwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, yaitu berupa jalan-Mu yang lurus, dan berilah kami kebaikan di akhirat, yaitu redha-Mu, ampunan-Mu dan syurga-Mu, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.